kali ini saya akan memeriksa tugas akhir. Latar belakang kita lihat, saya lihat langsung ada apa ya? Saya belah dua layarnya, latar langsung konten sama daftar pustaka. Air merupakan kebutuhan pokok seluruh manusia, makhluk hidup. Air adalah sumber daya bumi, air kekayaan alam. Pasal 10 Undang-Undang Dasar, di pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah menyatakan. Jadi coba kita lihat apakah ini kan harus kita sebutkan juga. Ini di daftar pustaka ya. Ini harus ada, kita kutip dari mana karena ini peraturan daerah ya. Ada di sini sumbernya dari mana. Bertanggung jawab sebagai bentuk penyerahan pekerjaan kepada daerah perusahaan. Nah ini pengetikannya salah ini. Mengenai adalah PDAM Tirta Nadi. Nah, oke. Merupakan perusahaan yang bergerak. Nah ini kan agak apa ya. Jadi kalau kita membuat latar belakang harusnya berbentuknya seperti piramida terbalik. Dari yang luas dahulu baru kepada semakin mengerucut. Kalau saya lihat ini lebih bagus dimulai dari ya cerita tentang, karena tiba-tiba saja muncul di sini PDAM Tirta Nadi. Seharusnya ya lebih baik ceritakan dahulu ini nanti ini kepada setelah kamu menceritakan PDAM Tirta Nadi ya, baru tambahkan itu. Nah di sini ada kamu kutip Rismi Somad dan Joni Priyansa. Nah ini coba pelajari bagaimana cara membuat kutipan yang benar ya. Di sini kamu ada di daftar pustaka, tetapi bukan begini cara mengutip ya. Nama akhir berarti ini Somad dan Priyansa. Dengan adanya penanganan keluhan pelanggan, air mati dan tagihan melonjak. Di sini inilah ya, ini juga ya perbaiki cara pengutipan ini ya. Data tagihan air melonjak. Penanganan keluhan pelanggan. Nah, satu lagi, di dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh ada membuat tulisan seperti ini ya. Singkatan seperti ini salah ya. Nggak boleh. Ini bukan penulisan populer. Jadi tidak boleh, harus dan ditulis. Ini juga dan ditulis, tidak boleh seperti itu. Batasan ya boleh batasi oleh waktu pun sebenarnya bisa ya. Kamu harus menyebutkan batasan waktu karena penelitian sosial waktu sangat berpengaruh. Tujuan laporan akhir, manfaat, bab 1. Oke, kita masuk penelitian terdahulu. Arfan Nofri ada di sini. Ya, ini kamu kutip Arfan Nofri. Nah, ini ada di daftar pustaka. Hasil penelitiannya Nur Ismayana Sam ada Pris Rastianda, berarti Rastianda Pris ya. Kita lihat landasan teori pengertian pelanggan ya. Ada bentuk, ini ada keluhan menurut Daryanto ada ya. Kita lanjut lagi Ciptono RST. Nah ini Ciptono kamu kutip di sini tapi tidak ada di daftar pustakanya. Kita lihat lagi. Ini juga Ciptono tetapi tidak ada di daftar pustaka bab 3.
Ini lokasi penelitian, waktu penelitian ya. Waktu ini ya, ini jangan sampai April ya. Harusnya penelitian ini sampai kapan terakhir ya. Katakanlah bulan Oktober karena atau bulan berapa kamu selesai, karena sesudah sidang pun nanti kalau ada perbaikan kamu perlu juga ke perusahaan tempat kamu meneliti. Teknik pengumpulan data, studi lapangan, observasi ya, ini juga kamu ada mengutip Sugiono. Oh ada, ini kalau ini ada di daftar pustaka, wawancara Sugiono, dokumentasi, analisis data, deskriptif ya. Nah, kita lihat hasil. Nah, di sini yang kurang jelas di bab 3 ini, kamu mengatakan bahwa kamu mengadakan wawancara. Ya, wawancara pegawai tetap dari kepala bagian jaringan. Nah, yang saya belum lihat di sini dalam kamu membuat daftar wawancara ini. Nah, ini berdasarkan teori yang mana? Harusnya di sini kamu ceritakan, kan ada kamu kutip di bab 2 teori tinjauan pustaka dan sebagainya. Dalam melihat keluhan pelanggan, yang mana yang kamu pakai teorinya? Nah, di sini ya, pengertian pelanggan. Nah, yang mana yang mau kamu pakai untuk dijadikan sebagai bahan pertanyaan? Nah, kalau saya lihat di sini kan layanan keluhan pelanggan, bagaimana? Nah, kita kan juga harus melihat kesesuaian teori dalam membuat pertanyaan. Nah, ini kan kalau sekiranya di bab 3 ini harus kamu jabarkan bahwa kamu mengambil teori yang dikatakan oleh Daryanto. Masalah teknik, komplain bersifat negatif ya. Tambahkan di situ supaya kita tidak lari dalam hal ya. Ini kan kalau begini kamu buat daftar pertanyaannya kan dari mana datangnya daftar pertanyaan ini juga kita nggak tahu. Bukan harus sama, tetapi harus ada dasar teori yang kita ambil untuk membuat pertanyaannya. Nah, sama seperti ini ya, keluhan pelanggan ini kan semuanya penyebab tagihan air ya. Ini kan sangat apa ya? Dengan 7 pertanyaan kamu bisa membuat sebuah tugas akhir, itu gak mungkin menurut saya. Jadi coba ya kita lihat di sini bab 45mu hasilnya ya. Jadi kamu ambil di bab 3, tuliskan teori siapa yang kamu pakai. Bahwa kamu dalam membuat pertanyaan dalam wawancara. Nah, ini dia hasil penelitian. Sini yang kamu pakai informannya adalah pegawai. Ya, hasil wawancara. Nah, ya air mati. Nah, ya harusnya ya apa ya, ada dulu tagihan air melonjak. Ini jawabannya sudah seperti textbook yang tinggal kamu copy paste. Tidak nampak ini merupakan hasil sebuah wawancara. Ya harusnya kalau kita bersifat deskriptif seperti ini, kita ceritakan, kita salin ulang apa jawabannya, baru kita jabarkan. Nah, dalam sejawaban mereka itulah kita sesuaikan dengan teori. Kan yang namanya deskriptif kita amati, kita pertanyakan, baru kita bandingkan dengan teori. Apakah sesuai dengan teori atau tidak. Nah, inilah ya yang setelah kamu buat, ini ada gambar-gambarnya. Nah, ini masuk ke kendala dan sebagainya. Nah, masuk ke di sini ada pembahasan. Nah, ini pembahasan keluhan sesuai.
tidak sesuai. Ini dari mana kamu mengatakan sesuai atau tidak sesuai? Itulah gunanya. Nah, ini kan kamu katakan teori yang kamu ambil teori dari Yanto. Ini buang ya, kalau kita mengutip tidak boleh ada di nambahannya nama akhir. Coba ya kita lihat apakah betul namanya ya. Nah, itulah gunanya, maka teori Daryanto yang mana yang kamu jadikan sebagai keluhan ya. Nah, inilah teorinya, ini harus kamu masukkan di bab 3, dinyatakan di situ indikatornya apa. Ya, supaya kan ini kamu lampirkan di bab 4, tetapi di bab 3 tidak ada kamu sebutkan teori siapa. Ya, ini juga Ciptono ini tidak ada di daftar pustaka. Simpulan. Ya, oke ya. Lang. Oke lah, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.